mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sudah balik ke Jakarta Barat atau masih ada yang pulang kampung? Saya Masih masih di di kampung, kampung, Kak. Pak. Di kampung. Oh, belum balik. Kapan baliknya? Saya tanggal 12, Pak. Tanggal 12 hari Sabtu berarti ya. Hmm. Oke, kita lanjutkan pertemuannya. Ya mudah-mudahan kemarin beda bisa pulang kampung ya. Selamat berlebaran bagi yang merayakan lebaran. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Yang belum balik ke Jakarta Barat segera balik karena kan minggu depan sudah mulai perkuliahan offline ya. Baik, agenda kita hari ini kita sampaikan materi perkuliahan. Eh, Materinya kita pertemuan keempat. Ini pertemuan kelima sebenarnya. Pertemuan keempat yang saya kemarin bilang ya, kita mundurin. Materi kita hari ini data kelompok dan pengolahannya nanti kita bahas. Cukup banyak materinya, maka nanti mungkin saya agak baca cepat. Nanti sisanya yang belum disampaikan silakan dipelajari sendiri. Kalau ada pertanyaan, ada kendala, silakan saja disampaikan. Bertanya lewat WA Group atau mungkin bisa bertanya pas bertemu di perkuliahan. Itu ya yang kita bahas. Satu adalah agenda materi hari ini. Yang kedua kita bahas nanti tentang tugas besarnya, big projectnya ya. Karena saya WA di grup juga belum ada yang respon, nanti kita bahas. Oke, materi kita hari ini adalah data kelompok dan pengolahannya. Tolong tetap stay di depan device-nya, tidak kemana-mana untuk bisa menyimak perkuliahan. Materi kita hari ini data kelompok dan pengolahannya. Kalau yang materi minggu lalu adalah apa? Pertemuan sebelumnya adalah apa? Brian, masih ingat temanya apa yang materi sebelumnya? Iya, Pak. Yang materi sebelumnya temanya apa? Masih ingat? Yang ketiga, Pak ya? Ya, Data tunggal dan pengolahannya, Pak. ya betul. Jadi yang kemarin itu data tunggal dan pengolahannya, yang sekarang data kelompok dan pengolahannya. Bedanya apa? Nanti kita lihat. Oke, 4, 19, 10. Nah, sebelum kita nanti bahas tentang data kelompok dan pengolahan data kelompok, kita bahas juga nanti data kelompok dan distribusi frekuensi. Kemudian nanti pengolahan data kelompok, kemudian nanti kita bahas penyajian data. Ini sangat banyak materinya nih. Untuk materi ini saya nggak yakin bisa selesai satu pertemuan ya, maka nanti ya kita lihat saja ya. Nah, ini yang kita bahas, agenda pembahasannya, data kelompok, kemudian distribusi frekuensi, kemudian pengolahan data kelompok, itu sama dengan yang kita bahas pertemuan sebelumnya, pengolahan data tunggal, yaitu ada ukuran pemusatan, ukuran letak,
ukuran penyebaran, ya nanti mirip-mirip, cuman yang beda adalah datanya. Yang kemarin data tunggal, yang ini data kelompok. Kemudian yang ketiga adalah nanti kita bahas penyajian data. Nah, distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Definisinya adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuannya adalah untuk meringkas data yang banyak, memberikan pandangan keadaan data untuk mengcapture data gitu ya. Kemudian sebagai dasar untuk membuat grafik menurut Triola 2004. Jadi ini ada beberapa milestone-nya ya. Ini ada 5 milestone dalam distribusi frekuensi. Yang pertama adalah data mentah yang acak, kemudian dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, kemudian ditetapkan jumlah kelasnya. Kemudian setelah itu panjang interval kelasnya ditentukan. Lalu yang terakhir adalah titik tengah kelasnya. Nah, distribusi frekuensi merupakan tadi ya suatu cara untuk meringkas serta menyusun sekelompok data mentah. Ini tambahan pengertian ya. Saya ulang lagi, distribusi frekuensi merupakan suatu cara untuk meringkas serta menyusun sekelompok data mentah atau raw data ke dalam tabel berdasarkan jumlah kelas dan frekuensi. Ini menurut Blumen 2012. Nah, distribusi frekuensi sendiri itu ada tiga jenis, yaitu distribusi frekuensi biasa, kemudian distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Kelebihan kekurangannya apa? Kelebihannya dapat mengetahui gambaran data secara menyeluruh. Kekurangannya adalah rincian informasi awal menjadi hilang. Contoh ini, contoh distribusi frekuensi. Ini yang kiri ini distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa ITPLN. Dari 100 mahasiswa, ini ada dibagi menjadi berapa kelas? Kelas satu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8. Ada 8 kelas. Yang ringnya adalah sekitar 3 cm ya. Kelas pertama 151 cm sampai 153 cm. 3 cm ya ringnya ya. Kelas kedua 154 cm sampai 156 cm. Ada 7 mahasiswa. Sampai yang kelas terakhir 172 cm sampai dengan tingginya 174 cm ada 5 mahasiswa. Nah, ini jadi datanya dibikin kelompok kelas-kelas dan di apa ditulis berapa jumlah frekuensinya ya. Oke, kita break dulu sebentar. Saya mau absen dulu. Saya absen dulu, tolong semua dibuka kameranya. Yang hadir ada 18 mahasiswa. Tolong dibuka kameranya.
Coba saya screenshot dulu. Indah, Siti, Rakis, Amanda, Sabrina, Indi, Baskoro, Sari, Samuel. Dibuka kameranya, saya screenshot dulu. Siti Nabila, kamu masih di kampung atau di mana kamu? Di mana kampungnya? Iya, Pak Mas. Di Palembang. Palembang. Habis sholat duha ya, pakai mukena. Amanda, Baskoro, Sari, Samuel Siregar. Sari sama Samuel mana? Sari dan Samuel. Indah, Samuel. Indah, kurang indah. Oke, sudah semua kan ini nggak ada lagi. Oke, kamu di mana sih? Sebentar, sebentar. Oke, ini Mas Ketua siapa Mas Ketua? Mas Ketua atau Bu Ketua? Siapa ketuanya kelas? Tidak ada ketua kelasnya. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ketua kelasnya. Nggak ada beneran ketua kelasnya. Maksudnya nggak join, Pak. Oh, nggak join. Siapa sih? Jacob, Pak. Oh, Jacob. Ya sudah. Oke, cukup. Silakan ditutup lagi kameranya. Oke, ini tadi ya. Lanjut ya. Ini tadi contoh distribusi frekuensi. Yang sebelah kanan ada lagi contoh yang lain. Contoh distribusi frekuensi biasa. Contoh ini. Ini pelemparan 30 koin. Koin seperti mungkin kalian punya uang logam itu kan ada angkanya sama ada gambar burung garudanya kan. Itu kan kalau dilemparkan pasti akan muncul salah satu. Apakah yang nanti yang muncul di atas, yang nampak di atas, itu gambarnya atau angkanya. Dari 30 pelemparan,
Nah, ini yang muncul gambar sebanyak 18 kali. Kemudian yang muncul angka sebanyak 12 kali. Nah, contoh yang lain nih, tabel frekuensi daftar guru MTS. Nah, ini yang usianya 21 sampai 25 ada 9 guru. Yang usianya 26 sampai 30 ada 4 guru. Yang usianya 31 sampai 35 ada 8 guru. Yang usianya 36 sampai 40 ada 9 guru. Oke, itu contoh saja. Kemudian istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Apa ini? Salah tulis ini kayaknya nih. Nah, ini tadi ya, ini sama tadi ya. Ini contoh lagi yang tadi nih. Berat badan mahasiswa ini misalkan ya. 35 sampai 39 11 orang. 40 sampai 44 kilogram 14 orang dan seterusnya ya. Nah, ini. Jadi dibikin berinterval, ada ringnya itu yang disebut dengan data kelompok. Kalau kemarin kan data tunggal kan dia datanya kan berdiri sendiri gitu kan. Nah, kalau ini kan ada ringnya 35 sampai 39. Kan ada 35, 36, 37, 38, 39. 40 sampai 44 kilogram. Ada 40, 41, 42, 43 dan 44 kilogram. Maka disebut dengan data kelompok. Nah, dikelompokkan dengan interval yang sama gitu. Itu bedanya dengan data tunggal kemarin. Nah, contoh ini, kelas adalah ini istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A sampai B. Contoh tadi ya, 35 kilogram sampai 39 kilogram tadi ya. Kemudian ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Contoh, untuk kelas 35 sampai 39 kilogram tadi untuk berat badan misalkan ujung atasnya atau UA-nya adalah 39. Kemudian ujung bawahnya adalah UB atau 35 kilogram. Kemudian batas kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurangi setengah SPT. SPT itu satuan pengukuran terkecil. Kemudian batas atas sama dengan ujung atas ditambah dengan setengah SPT. Contoh nih, contoh satuan pengukuran terkecil atau SPT tadi ya. Untuk data 35, 34, 33, satuan pengukuran terkecilnya 1. Untuk data 35,1, 35, kemudian 34,9, satuan pengukuran terkecilnya 0,1. Contoh, contoh batas kelas. Untuk kelas 35 sampai 39 kilogram, tadi kita ambil contoh untuk data berat badan. Batas kelas bawahnya atau BB-nya adalah 35 dikurangi 0,5. Dari mana 0,5? Dari setengah kali 1 itu ya. Sama dengan 34 setengah. Kemudian batas atasnya atau BA-nya adalah 39 tambah 0,5 sama dengan 39 setengah.
Kemudian panjang kelas atau P. P sama dengan BA min BB atau batas atas dikurangi batas bawah. Contoh, untuk kelas 35 sampai 39 kilogram tadi untuk kasus berat badan, panjang kelasnya P sama dengan 39,5 dikurangi 34,5. Tadi bedakan ya, ada yang disebut dengan ujung atas atau UA, ada yang disebut dengan B, batas atas atau BA. Ada yang disebut dengan ujung bawah atau UB, ada yang disebut dengan batas bawah atau BB. Dibedakan ya. Kemudian titik tengah kelas disebut juga nilai tengah kelas. Titik tengah kelas sama dengan setengah kali UA plus UB. Berarti setengah kali 35 tambah 39. Berapa itu? 35 tambah 39 kan 60 tambah 14, 74. Bagi 2 berarti 37. Ya berarti titik tengahnya 37. Tengah-tengah kan? 35, 36, 2. 38, 39, 2. Pas 37 sebagai titik tengahnya. Frekuensi adalah banyak data pada setiap kelas tadi ya. Ada berapa orang yang berat badannya 35 sampai 39? Oh, 10. Oh, berarti frekuensinya 10 orang begitu. Kemudian penentuan interval dan batas kelas. Panjang interval harus sama untuk setiap kelas. Jangan sampai data masuk dalam dua kelas. Sep- Seperti apa? Misalkan begini. Nanti dalam membuat interval itu harus jelas. Contoh misalkan nilai ujian kelas statistik. Ada yang 50, misalkan begini ya. Rank 50 sampai 55. Kemudian eh 5 sampai 59 dan seterusnya ya. Nah, jangan sampai data masuk di dua kelas. Di sini di kelas interval satu ada yang angka 55. Kelas interval 2 juga ada data angka 55. Nah, ini yang betul yang mana? Di angka nilai 55 itu dia ikut di kelas satu atau kelas 2 intervalnya. Nah, jadi jangan sampai data masuk dalam dua kelas. Kemudian semua data harus masuk ke dalam kelas interval yang ada. Tidak boleh ada kelas interval yang berfrekuensi nol. Kalau ada kalau ada kelas interval yang berfrekuensi nol, ya dihapus kelasnya, tidak perlu dimunculkan begitu. Tadi misalkan nilai kelasnya, nilai ujian statistik interval kelas 1, 50 sampai 55. Berapa frekuensinya? Frekuensinya nol mahasiswa yang mendapatkan nilai 50 sampai 55. Artinya tidak ada mahasiswa satu pun tidak ada yang mendapatkan nilai 50 atau 51 atau 52 atau 53 atau 54 atau 55. Nggak ada ya. Mendingan ini dihapus, tidak perlu ada kelas ini. Buat apa dibikin karena nggak ada orangnya, tidak ada frekuensinya. Jadi tidak boleh ada kelas yang interval, tidak boleh ada kelas interval yang berfrekuensi nol. Kalau dia nol berarti tidak perlu dibuat kelasnya gitu. Kemudian diusahakan data yang paling minimum ada di tengah interval kelas yang pertama. Kemudian dalam penentuan jumlah kelas sebaiknya dilakukan pembulatan. Kemudian tepi kelas bawah yang pertama tidak ada patokan nilai yang pasti.
Sehingga distribusi frekuensi dapat dibuat ke dalam beberapa variasi. Oke, lanjut dulu, lanjut. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Ini ya, satu, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan atau K. Aturan Sturges, K sama dengan 1 + 3,3 log N. N adalah banyaknya keseluruhan data. Dua, tentukan rentang data. R sama dengan X max dikurangi X min. Sama ini ya. Yang sebelah kanan juga sama ini ya. Menyusun distribusi data berkelompok. Kemudian contoh. Misal ada 100 data tinggi orang yang telah diukur dengan tinggi maksimum 198 cm dan tinggi minimum 126 cm. Distribusi data berkelompoknya adalah banyaknya kelompok K sama dengan 1 + 3,3 log N. Sama dengan 1 + 3,3 log 100 sama dengan 1 + 6,6 sama dengan 7,6. Dibulatkan ke atas, maka perlu dibikin 8 kelompok, 8 kelas interval. Kemudian langkah yang kedua, lebar kelas intervalnya. C sama dengan R per K. Tadi ya, yang ini nih. Menentukan besarnya lebar kelas interval dengan rumus C R per K. Jadi C R per K. R itu ring, X max dikurangi X min dibagi K. 198 dikurangi 126 dibagi dengan 8 sama dengan 72 dibagi 8 sama dengan 9. Jadi lebar kelasnya 9. Kemudian langkah berikutnya, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas. Tadi ini sama ya. P sama dengan R per K atau tadi yang lain C sama dengan R per K. Sama ya. Kemudian tentukan ujung bawah kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Kemudian tentukan batas bawah kelas pertama. BB sama dengan UB plus setengah SPT. Nah ini tadi ya. Tadi ini contoh tinggi dari 100 orang dibikin jadi 8 interval kelas dengan lebar kelasnya 9 angka atau 9 cm ya. Ini yang lebar kelas pertama 126 kurang dari X-nya adalah kurang dari sama dengan 126 kurang dari sama dengan 135. Oh ini salah nih. Ini harusnya bukan kurang dari ini. Ini harusnya lebih dari sama dengan. Salah ini ya. Lebih dari sama dengan. Salah nggak ini ya? Jadi yang kelas pertama adalah yang tingginya 126, 127, 128, 129, 130, kemudian 131, kemudian 132, kemudian 133, 134, dan 135. Itu kelas pertama. Kelas kedua 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144. Oke. Oh sorry, tadi 135 itu bukan kelas satu, bukan kelas 2 ya. Dia kelas satu. Tadi kan ada aturan satu angka tidak boleh atau satu data tidak boleh ada di dua kelas ya. Ini angkanya kan ada nih. Ini ada di dua kelas. Ini di dua kelas ya. Ini di dua kelas. Tapi perhatikan tandanya ya. Nih, 135 itu ada di kelas pertama. Karena ini kan sama dengan kan. Nah, dia tidak ada di kelas kedua. Tidak ada. Dan seterusnya ya. Kemudian langkah berikutnya tadi ya, tentukan batas atas kelas pertama. BA sama dengan BB plus P. Tentukan ujung atas kelas pertama. UA sama dengan BA dikurangi setengah SPT. Kemudian daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Kemudian tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan tools atau tally. Kemudian yang nomor 10, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Contoh lagi nih. Sekarang contoh yang lain. Ini data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa IT-PLN. Ada yang 23, 60, 79, 32, 57. Nah, silahkan ini. Kira-kira kalian yang mana nih? Apakah yang 17 nih dapat dapat nilai 17? Apakah dapat nilai ini 92? Nah, itu ya, silakan. Atau ini 95 nih. Jawab. Data terkecil adalah 10 dan data terbesar adalah 98. Jadi ada yang dapat nilai ujian 10 paling kecil, yang paling tinggi dapat nilai ujian 98. R-nya berarti ringnya 98 dikurangi 10 sama dengan 88. Jadi rentangnya atau jangkauannya adalah sebesar 88. Kemudian banyaknya kelas K sama dengan 1 plus 3,3 log 60. 60 adalah N, jumlah 60 mahasiswa. Berarti banyaknya kelas adalah 6,8 kelas. Dibulatkan ke atas menjadi 7 kelas. Kemudian panjang kelas P sama dengan 88 per 7. Tadi ya, R per K atau C R per K. 12,5 ya, dibulatkan 13. Ujung bawah kelas pertama adalah 10. Dibuat beberapa alternatif ujung bawah kelas yaitu 10, 9, dan 8. Kemudian maka batas bawah kelasnya adalah 9,5, 8,5, dan 7,5. Kemudian batas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah panjang kelas yaitu 9,5 tambah 13 sama dengan 22,5. Less than 1 minute. Zoomnya mati ya. Nanti silakan langsung gabung ke Zoom yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi ya, nomor 5, batas atas kelas pertama adalah batas kelas di bawah, batas bawah kelas ditambah dengan panjang kelas, yaitu sebesar
9,5 tambah 13 sama dengan 22,5. Kemudian 8,5 tambah 13 sama dengan 21,5. Kemudian 7,5 tambah 13 sama dengan 20,5. Kemudian ujung atas kelas pertama adalah sebesar 22,5 kurang 0,5 sama dengan 22. Kemudian 21,5 tambah 0,5 sama dengan 21. Kemudian 20,5 dikurangi 0,5 sama dengan 20. Kemudian, nah ini jawabannya, alternatifnya, ini ada berapa kelas nih? Tadi kan kita tentukan dapatnya ada berapa kelas tadi? Dapatnya 7 kelas ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas ya. 7 kelas. Ini ada 3 alternatif tuh. Ada alternatif satu, ada alternatif 2, kemudian ada alternatif 3. Alternatif satu itu 8 sampai 20 kelas pertamanya ya. Kemudian alternatif 2 kelas pertamanya 9 sampai 21. Alternatif 3 kelas pertamanya 10 sampai 22. Ada 3 pilihan itu. Nah, misal dipilih alternatif 2. Nilai tengah kelas adalah batas bawah kelas tambah batas atas kelas dibagi 2, yaitu 8,5 tambah 21,5 dibagi 2 sama dengan 15. Frekuensi kelas pertama adalah 3. Dari mana 3? Ya, nilai yang antara 9 dan 21 tinggal dihitung saja. Di sini muncul berapa kali dia? Ada berapa kali muncul atau ada berapa kali atau ada berapa mahasiswa yang dapat nilai antara 9 dan 21. Nah, dihitung di sini ada 3. Ada 3 mahasiswa yang nilainya seperti itu. Kemudian distribusi frekuensi nilai ujian akhir mata kuliah statistika, ini dia. Interval kelasnya 9,21. Kok koma? 9 sampai 21. Kemudian batas kelasnya 8,5 sampai 21,5. Nilai tengahnya 15. Frekuensinya 3 dan seterusnya ya. Sampai kelas yang ketujuh, yaitu intervalnya 87 sampai 99 dengan batas kelas 86,5 sampai 99,5 dengan nilai tengah 93 dengan frekuensi ada 6 mahasiswa yang memiliki nilai di antara itu. Oke ya, ini contoh ya. Oke, latihan. Latihan. Perhatikan nilai ujian statistika untuk 60 orang mahasiswa berikut. Nah,
keterangan tambahkan dengan satu nim belakang. Tambahkan dengan satu nim belakang. Latihan. Nah, nanti latihan. Satu, tentukan rentang. Dua, tentukan banyaknya kelas interval. Tiga, tentukan panjang kelas interval. Empat, tentukan nilai tengah. Lima, tentukan frekuensinya. Enam, tentukan batas kelas. Tujuh, tentukan batas kelas atas pertama dan kelas bawah pertama. Selamat mengerjakan. Nanti ini silakan dikerjakan. Nanti di keep dulu, disimpan dulu. Nanti nanti ini sebagai bagian daripada tugas kedua ya. Kan kemarin sudah kita share tugas pertama di Adlink ya. Nanti ini silakan kalau sudah saya share materinya, silakan dikerjakan latihan ini. Jadi angka-angka yang angka-angka yang ada bintangnya ini diganti tambahkan dengan satu nim belakang. Contoh siapa nih? Sogi Baskoro, nim kamu berapa? Baskoro, nim kamu Sembilan berapa? Pak. Hmm? 49. 49. Berarti 60 diganti 69. 32, 39. 52, 59. 36, 39. 76, 79. 67, 69 gitu ya. Nanti silakan dikerjakan, nanti di keep dulu aja. Nanti kalau sudah saya share lagi tugas kedua, nanti itu sebagai bagian dari tugas kedua. Oke ya, nanti Bapak gitu. maaf izin bertanya. Ya. Itu angka belakangnya diganti ya, bukan ditambahin. Diganti. Maksud ini Oke, Pak. Ya, sudah ditambahin tulisannya. ini harusnya tambahkan, ini diganti ya. Saya ganti. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ganti. Ganti angka digit kedua. Nah, gini ya. Nah, gini. Nanti silakan aja dikerjakan. Nanti kapan dikumpulkannya ya tergantung nanti kapan kelas keduanya ya. Ya, sebelum UTS lah paling. Oke. Nah, ini nanti dibaca lagi. Ini contoh berikutnya ya. Ini contoh berikutnya. Di bawah ini adalah data berat mesin yang diproduksi oleh PT SMS. Susunlah data dalam bentuk distribusi frekuensi, tentukan distribusi frekuensi relatifnya, kemudian buatlah distribusi frekuensi kumulatifnya. Wah, ini belum dibahas di depan tadi ya. Nah, ini contohnya. eh
Nah, ini contoh kedua. Ini contoh kedua. Nanti kita lihat kita lihat di materi belakang. Nanti kalau ini materi di belakang, saya juga belum agak lupa ya. Nanti kalau di materi next next slide-nya disampaikan, nanti ini berarti soal kedua ya. Soal kedua. Tadi yang soal pertama tadi ini soal pertama, ini soal kedua buat latihan. Kemudian contoh berikutnya dalam pelaksanaan ujian akhir semester, nilai hasil ujian yang berupa angka dari 0 sampai dengan 100 dikelompokkan ke dalam bentuk huruf, yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Ketentuan nilai dalam pengelompokan sebagai berikut. Nilai yang rentangnya X-nya lebih dari sama dengan 0. Oh ya, berarti betul ya. Sorry, yang tadi kita bahas tadi di pertama ya, itu betul ya. Tadi betul. Simbolnya begini betul ya. Terbuka ke arah kanan. Betul ya. Jadi cara bacanya adalah apabila nilai X ini adalah nilai 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 mahasiswa, nilai ujian. Kelas pertama adalah nilai ujian yang intervalnya 0 atau lebih dari 0 sampai dengan 20 atau kurang dari 20. Berarti kalau nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 20, dia tergolong E. Frekuensinya ada 6 mahasiswa. Kemudian kelas interval kedua itu adalah yang nilainya X ini ya, nilainya lebih dari 20 sampai dengan kurang dari sama dengan 40. Berarti yang nilainya 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40 itu kelas interval 2 D. Ada 11 mahasiswa. Sampai dengan kelas interval kelima. Apabila nilainya ujian adalah X-nya lebih dari 80 sampai dengan kurang dari sama dengan 100, berarti 81, 82, 90, 98, 99, 100 itu berarti A. Nah, silakan. Ini kalau di kelas kalian, kalian mau pilih yang mana nih? Mau pilih kelas interval satu, ya sudah, nanti aja eh, datang kuliah, nelat-nelat ya. Nggak apa-apa, ini aja kok nge-zoom online nggak ketahuan ya. Nanti datangnya setengah jam baru masuk. Ya kalau absennya jam 8, absennya 15 menit pertama, berarti yang masuknya 30 menit 30 menit ya nggak dihitung masuk gitu ya. Atau kalau mau mau dapat nilai A yang kelas interval kelima, oh berarti harus rajin. Rajin datangnya tepat waktu, tugasnya ngerjain, kemudian ya semua dikerjain nggak terlambat ya. Silakan dipilih mau yang A, B, C, D, E. Ini contoh saja ya. Contoh apa lagi nih? Nah, contoh berikutnya. Ini adalah data midpoint dari pengukuran 40 diameter pipa beserta frekuensinya. Ada midpoint
56, 59, 62, 65, 68, dan 71. 3, 3, 3, 3, 3 ya. Nah, susunlah midpoint tersebut ke dalam distribusi frekuensi biasa. Nah, ini pengerjaannya nanti silakan dibaca saja ya. Nah, ini pengerjaannya. Dengan menggunakan cara yang sama, maka didapatkan hasil pada tabel berikut. Dari 40 pipa, ada dibagi menjadi berapa kelas itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas ya. 7 kelas dengan ringnya 3 ya. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 62, 63 ya. Total ada 40 pipa. Nah, kemudian berikutnya, distribusi frekuensi relatif. Membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk frekuensi relatif disingkat FREL atau F persen. Untuk kelas pertama didapat dari tabel sebelumnya. Ini saya perbaikin dulu nih. Nah, kemudian distribusi frekuensi relatif. Ini contoh distribusi frekuensi relatif nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Yang tadi ya, sama tadi ya. Yang membedakan adalah ini. Di kolom paling kanan ini, di kolom paling kanan ada tambahan ini, kolom frekuensi relatif. Jadi tiga, ini kan ada frekuensi doang ya. Tiga itu kalau dibikin persen, berapa sih dari 60? 3/60 itu kan 5%. Kemudian 4/60 itu 6,67%. Kemudian 8/60 itu 13,33%. Kemudian 12/60 itu 20%. Kemudian 23/60 itu 38,33%. Kemudian 6/60 itu 10%. Oke ya. Berarti tadi yang di depan tadi yang kita bicarakan nanti ini dikerjakan. Ini dikerjakan sebagai soal dua ya. Ini yang PT SMS. Yang soal satu kan tadi ini ya.
Soal satu nanti sebagai di keep sebagai tugas kedua. Jadi ini soal satu, ini soal dua yang PTSMS. Oke ya. Kemudian soal tiga yang nilai ujian ini. Ini soal tiga. Oke ya, kita sudah dapat tiga soal untuk tugas kedua. Nanti dikerjakan saja untuk latihan. Pengumpulannya nanti ditunggu saja kapan tugasnya. Oke, kita lanjutkan. Udah clear ya. Jadi ini dibikin frekuensi relatifnya sehingga tahu berapa persentase yang yang dimiliki oleh tiap-tiap kelas. Nah, ini distribusi frekuensi relatif untuk mengetahui persentase setiap frekuensi kelasnya. Rumusnya frekuensi relatif sama dengan frekuensi FI. FI itu ya itu kelas ya. F1 berarti F kelas 1, F2, F kelas 2 dan seterusnya. Dibagi dengan delta F total N-nya ya. Dikalikan 100%. Ini contohnya ya. Ada 5 kelas interval berat badan murid 41 sampai 45 kilogram ada 10 murid, 46 sampai 50 kilogram ada 9 murid, sampai yang kelas terakhir 61 sampai 65 kilogram ada 3 murid. Dibikin frekuensi relatifnya tadi ya. Yang kelas pertama 10 murid itu 10 per 35 itu sama dengan 29% dan seterusnya. Yang nanti di total ada dari 5 kelas akan berjumlah satu atau berjumlah 100%. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari untuk nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Ini ya, interval kelasnya tadi sama dengan data di depan tadi ya. Ini interval kelasnya nilai 9 sampai 21. Batas kelasnya kurang dari 21,5. Frekuensi kumulatifnya 3. Persen kumulatifnya 5. Ini berarti salah ini. Ke 60, 54, 31. Oke. Frekuensi kumulatif. Sebentar, saya ambil data angkanya. Kumulatif.
Sini aja nih. Nah, kalau frekuensi kumulatif, ini saya crop dari data sebelumnya ya. Jadi kan kelas interval satu itu kan 3. Ini kelas interval 9, nilai 9 sampai 21 kan itu kan 3 ini ya. 3 berarti kumulatifnya juga 3. Kemudian interval kelas kedua itu 22 yang nilainya 22 sampai 34 itu ada 4 mahasiswa. Berarti kumulatifnya adalah 3 tambah 4 7. Paham ya? Kemudian interval kelas ketiga yang nilainya 35 sampai 47 itu ada 4 juga mahasiswa. Berarti kan 7 tambah 4 11. Oke. Kemudian interval kelas ketiga ada 48 sampai 60 yang nilainya 48 sampai 60 itu ada 8 mahasiswa. Berarti 11 tambah 8 19. Oke, clear. Kemudian interval kelas ke 5 yang nilainya 61 sampai 73 ada 12 mahasiswa. Berarti 19 tambah 12 adalah 29 tambah 2 31. Oke. Kemudian interval kelas ke-6 yang nilainya ujian statistika 74 sampai 86 ada 23 mahasiswa. Berarti 31 tambah 23 berarti 51 tambah 3 54. Oke, clear. Kemudian interval kelas terakhir yang nilai ujiannya statistika itu 87 sampai 99 ada 6 mahasiswa. Berarti 54 tambah 6 60 pas. 60 ya sama ya. Itu kalau distribusi frekuensi kumulatif. Nanti persennya ini tinggal sama ya. Tinggal ngikutin. Kalau persennya ini berarti tinggal diambilkan dari clear drawing back to. Nah, kalau persen kumulatifnya berarti ya tadi ya tinggal ditambah ya. Yang interval satu kan persennya adalah 5%. Sama ya. Interval kedua 6,67%. Tinggal tambahkan 5 tambah 6,67 berarti kan 11,67. Oke, kemudian ketiga juga 6,67 berarti 11,67 tambah 6,67 18,67. Kemudian interval keempat 13,33% berarti 13,33% tambah 18 sama dengan 31%, 67. Tiga, kemudian interval kelima 20%. 20% tambahkan dengan sebelumnya 20 tambah 31,67 sama dengan 51,67%. Kemudian interval kelas kelima, sorry keenam 38,33% yang paling besar ini ya.
tambah dengan 51,67 sama dengan 90. Nah, 90 terakhir ya. Interval kelas kelima, ketujuh, itu 10%. Tambahkan dengan 90 berarti kan pas 100% ya. Harus pas ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, berarti ntar tadi ya yang kita tuh sudah dapat 3 soal tadi kan? 3 soal untuk tugas kedua ya. Saya hapus dulu nih. Delete, delete. Oke. Oke. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif. Ini kita ulang lagi ya. Frekuensi kumulatif dari setiap kelompok adalah jumlah frekuensi dari kelompok sebelumnya. Tujuan dapat menghilangkan keraguan-raguan dalam memasukkan angka-angka ke dalam kelas tertentu. Distribusi frekuensi biasa dan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini ya. Distribusi frekuensi biasa yang sebelah kiri, berat badan, sekian, 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 frekuensinya sekian, sekian, sekian. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, seperti yang sebelah kanan ya, seperti itu. Tinggal dijumlahkan. 10 tambah 9, 19. 19 tambah 8, 27. 27 tambah 5, 32. 32 tambah 3, 35. Oke ya, gitu ya. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari untuk nilai ujian akhir mata kuliah statistika yang seperti data di awal sebelumnya. Ini ada interval kelasnya, ada batas kelasnya lebih dari 8,5, lebih dari 21,5 dan seterusnya. Frekuensi kumulatifnya sekarang terbalik ya. Coba dilihat terbalik dia. 60, 57, 53, 49, 41, 29, 6, 0. Terbalik ya. Ngerti ya? Kalau kebalik ngerti ya? Nilainya yang lebih dari 8,5 berarti kan yang nilainya 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 50, 60, 70. Berarti kan dia masuk di situ kan. Nah, jadi kebalik ya. Jadi kebalikannya dari kurang dari. Oke, ntar dibaca aja. Perhatikan nilai ujian statistika untuk 80 orang mahasiswa berikut. Nah, buatlah tabel distribusi frekuensi data berkelompok untuk data di atas dengan menggunakan 10 langkah yang telah disebutkan sebelumnya. Berarti ini soal keempat ini. Oke ya. Kemudian buatlah histogram dan poligon dan ogif. Mental, salah ini tulisannya. Buatlah itu tanda seru. Kemudian ini begini, tanda seru.
Nah ini ya. 38. Kemudian ini ya, sama tadi ya. Buatlah histogram, poligon, dan ogive. Ganti satu digit angka kedua dengan satu angka NIM terakhir Anda. Berarti ini soal keempat ya. Oke, sudah ada 4 soal untuk tugas kedua. Nanti untuk ini aja, untuk mainan di rumah ya. Oke, nah sekarang masuk ke disi. Kita baru selesai satu, kita baru selesai nomor satu. Ya, kita baru selesai bahas nomor satu. Data kelompok distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua, pengolahan data kelompok. Ukuran pemusatan, letak, penyebaran. Nah, oke. Sebelumnya kita break dulu. Kita break dulu sekitar 5 menit. Nanti silakan join lagi. Ini saya close Zoom-nya karena sudah mau mati juga. Nanti silakan join yang Zoom pertama tadi ya. Silakan join yang Zoom pertama tadi. Yang angkanya belakang 0,09 tadi ya. Linknya. Silakan join yang Zoom tadi pertama. Saya close dulu ya. End meeting for all. Baik, kita lanjutkan ya. Hmm. Kita lanjutkan. Berikutnya ukuran statistik untuk data kelompok. Ada ukuran pemusatan, rata-rata, min, nilai tengah, median, nilai yang sering muncul, modus. Kemudian ukuran letak ada kuartil, desil, persentil. Kemudian ukuran penyebaran ada jangkauan atau range. Kemudian ada variasi atau variance. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian ada MAD. Kemudian ukuran lainnya seperti squamous dan kurtosis. Harga rata-rata atau min apabila hasil pengukuran terhadap anggota sampel sudah ditabelkan dalam bentuk distribusi data berkelompok
kita tidak bisa mengetahui nilai setiap data yang ada pada kelompok. Sehingga dalam melakukan perhitungan harga rata-rata setiap kelompok atau kelas interval cukup diwakili harga rata-ratanya yang harganya adalah setengah kali batas bawah kelas interval ditambah dengan batas atas kelas interval. Ini tabel penentuan rata-rata hitung. Contoh nomor satu kelas interval pertama ini untuk hasil ujian. X-nya nilainya adalah lebih dari sama dengan A0 kurang dari sama dengan A1. Maka harga rata-ratanya adalah X1 itu agak salah ya. X bar harusnya X bar atau XI X bar 1 sama dengan A0 tambah A1 bagi 2. Oke ya. Kemudian rata-rata hitung untuk data dalam tabel distribusi frekuensi X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI kali XI per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Saya baca ini ya, yang satu. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai K FI itu sama dengan N atau jumlah data. Kemudian X bar berarti X bar sama dengan 1/N kali sigma I sama dengan 1 sampai K FI kali XI. Ngerti ya? Ini pecahan dari yang atasnya. Sama dengan yang nomor 4 ini. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI kali M. I, M itu mean, sama dengan, per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Ini X barnya keseluruhan ya. Oke. Rata-rata hitung MI sama dengan nilai tengah kelas interval ke I. Contoh, X-nya 8, 6, 4, 5, 7, 9. X8 itu munculnya frekuensinya 8. X-nya 6 frekuensinya 3. X-nya 4 frekuensinya 4. X-nya 5 frekuensinya 3. X-nya 7 frekuensinya 2. X-nya 9 frekuensinya 1. X bar sama dengan ini. 2 kali 8 tambah 3 kali 6 tambah sampai 1 kali 9 dibagi dengan 2 tambah 3 tambah sampai 1 sama dengan 5,87. Berarti rata-ratanya X barnya 5,87. Atau juga bisa dengan 1/15 kali 2,8 tambah 3,6 tambah 1 kali 9 dan seterusnya sama dengan 5,87. Nah, di sini ada pertanyaan. Rumus 4 belum bisa digunakan kenapa? Ada yang bisa jawab? Rumus 4 ini X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI kali M I
per sigma I sama dengan 1 sampai dengan K FI. Rumus 4 itu belum bisa dikerjakan atau digunakan. Kenapa ada yang tahu? Karena belum dibikin data berkelompoknya. Belum dibikin kelas intervalnya kan? Iya kan? Ini kan masih seperti data tunggal ini kan? Iya kan? X-nya 8, 6 kan data tunggal. Belum data kelompok sehingga rumus 4 belum bisa dikerjakan. Contoh lagi, rata-rata hitung data berat badan. Berat badan ini ada 5 kelas. Kelas 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, kemudian 72 sampai 74. Itu ada M-nya, nilai min-nya 61, 64, 67, 70, 73. Ada F frekuensinya, M kali F-nya itu, maka bisa dihitung berapa X barnya. X bar sama dengan sigma I sama 1 sampai dengan K, FI kali MI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, FI sama dengan 6.745 dibagi 100 sama dengan 67,45. Jadi dari 100 orang ini, dari berat badan 100 orang ini, ada yang 60, ada yang 62, 63, 69, sampai 74, itu rata-ratanya 67,45. Itu cara cara menghitungnya ya. Kemudian rata-rata hitung tertimbang. Ini rumusnya X bar sama dengan sigma WI kali XI per sigma WI sama dengan W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah titik 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 sampai dengan tambah WK kali XK per W1 tambah W2 tambah eh, titik 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 sampai dengan WK. WI sama dengan bobot nilai ke I. Ini contoh nilai seseorang mahasiswa semester 3. Mata kuliahnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 mata kuliah. SKS-nya 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1. Nilainya bobotnya A per B, A per B, A per B, A, dan seterusnya ya. SKS bobotnya itu ya, dihitung, dihitung. IPK-nya berarti 71,5 per 19. 19 itu SKS ya. 2, 5, 8, 11 tambah 14, 17, 19. Ya betul. 19 itu SKS. Sama dengan berarti IPK-nya 3,76. Oke, itu contoh. Berikutnya, median. Median. Untuk data dalam tabel distribusi frekuensi, Xmat sama dengan Lmat tambah N per 2 dikurangi sigma F submat per Fmat kalikan C. Lmat itu adalah nilai batas bawah dari kelas yang mengandung nilai median, N jumlah data atau jumlah semua frekuensi, sigma F submat sama dengan jumlah frekuensi ke semua kelas interval sebelum kelas yang mengandung median. Kemudian Fmat frekuensi dari kelas yang mengandung median. Kemudian C sama dengan lebar interval kelas, jarak antara kelas satu dengan yang lainnya, atau lebar interval kelas yang mengandung median. Contoh median. Contoh data gaji per bulan 40 karyawan dalam ribuan rupiah. Wah, dikit ya. Dalam sebulan
dapat gajinya 146.000. Dikit buat ini. 146.000 rupiah. 147 ya, dan seterusnya. Sel- Setelah data diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar, 119.000 rupiah sampai dengan 176.000 rupiah. Itu kan ada 40 ya. Berarti median yang mana? Median adalah nilai tengah. Berarti K-nya adalah N per 2. 40 per 2, 20. Berarti data yang ke-20 yaitu data 146. Mediannya adalah 146.000 rupiah. Kemudian median, ini ya. Yang tadi itu dibikin data berkelompok, dibikin kelas. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Kelas pertama 118.000 rupiah sampai 126.000 rupiah. Sampai dengan kelas ketujuh 172.000 rupiah sampai dengan 180.000 rupiah. Dengan frekuensi 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. Total ada 40 karyawan. Median 50% dari jumlah frekuensi. Nilai data kurang dari sama dengan median. Kelas yang mengandung median dengan frekuensi FM 12. Tadi kan median adalah 146. Berarti median ada di kelas ini ya. Di kelas keempat. Interval kelasnya 145 sampai dengan 153 dengan F-nya 12. Yang ini adalah ini 50% data kurang dari median. Yang ini 50% data yang lebih besar sama dengan median. Begitu. Nah, satu lagi nih. Dari tabel tersebut, LMAT sama dengan 144,5 nilai batas bawah kelas median setelah diadakan koreksi kontinuitas. N per 2 sama dengan 20. Sigma F submat sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan 3, 5 tambah 9 sama dengan 17. FM 12. C sama dengan 153,5 dikurangi dengan 144,5 sama dengan 9 lebar kelas median sama dengan 145,136 sama dengan 9 jarak antar dua kelas. Jika dihitung sesuai rumus, maka diperoleh X mat sama dengan 146,75. Jadi setelah dibikin data berkelompok, ketemunya nilai X mediannya adalah 146,75. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Izin Pak, berlian hadir Pak. Oke, sebentar. Kita sampai dengan median ya. Sampai dengan median. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita bahas selanjutnya. Pertama, saya bahas dulu ada ketua kelas di sini. Jakob, ada Jakob? Tidak ada ya. Tolong teman-temannya disampaikan ke ketua kelasnya. Kan saya bilang minggu terakhir tuh pas puasa ya.
Saya ada halangan itu nggak bisa ngajar kan. Saya minta ganti tapi belum ada info tuh kapan penggantinya. Tolong nanti dicarikan waktu ya. Dicarikan waktu minggu ini. Kelas pengganti yang kemarin pas puasa itu kan belum kita. Tolong nanti sampaikan ke ketuanya, kalian atur kelas, kapan waktunya, infokan saja di grup nanti kapan penggantinya. Untuk kelasnya ini aja, kita Zoom saja online ya. Bisa kalau memang terpaksa misalkan malam nggak apa-apa, yang penting ntar diinfokan dan pas saya juga ada waktu kosong ya. Kalau malam saya Kamis bisa, Kamis Jumat bisa lah. Selasa Rabu ya bisa juga sih. Ya ntar dilihat. Kalau bisa ya jangan malam biar pas jam ini aja jam kerja aja. Mungkin pagi, siang, sore gitu ya. Tolong disampaikan ke ketua kelasnya. Saya tunggu. Eh, bukan saya yang nentuin biar nanti kalian lebih enak kan. Kalian kan mungkin ini kan kelasnya beda-beda saya nggak tahu ya. Nanti dari kalian apa kesepakatannya nanti disampaikan ke saya. Nanti kira-kira saya bisa apa enggak gitu ya. Nanti kalau saya tentuin langsung takutnya ntar kalian pada nggak bisa bentrok sama yang lain gitu. Gitu ya. Tolong disampaikan ke ketua kelasnya nanti. Segera saja diinfoin. Kemudian yang kedua, kemarin kan sudah kita bahas untuk big project itu sudah ada 4 kelompok ya. Ada kelompok bab 6 Daniela. Ada Daniela? Ada, Daniela. Pak. Kemudian Brian bab 7 ada Brian ketuanya. Ada Pak. Kemudian Tesalonika bab 8. Ada, Pak. Kemudian Jacob bab 9. Tidak ada. Sudah didapatkan Hadir. anggota kelompok. Ada, Pak. Ada Jacob. Ada. Tadi dengar saya nerangin tentang ini kelas tambahan, kelas pengganti. Atau baru masuk? Halo Jacob. Oke, tolong ini 4 kelompok sudah ada, sudah dapat anggotanya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tolong itu diisi ya, diisi yang Word yang saya kirim. Tolong diisi dilengkapin seperti format kelas sebelahnya itu. Ini ya diisi nama anggota kelompoknya seperti kelas A itu kan, kemudian kelas B yang belum ada kan diisi, diisi hari ini ya. Saya tunggu sampai malam hari diisi, di share di grup. Oke. Nanti kita kan berarti mulai offline minggu depan sudah mulai offline ya. Sudah mulai offline. eh itu sudah kalian bisa mulai kerjakan. Sudah kalian bisa mulai kerjakan pelan-pelan. Nanti saya minta nanti setiap minggu ada progres, meskipun sedikit. Maka nanti setiap minggu kan kita sudah pertemuan offline ya. Nanti akan saya akan saya cek, saya monitor tiap minggunya ada nggak penambahan progresnya begitu. Jadi mulai silakan dikerjakan mulai. Ada perlu konsultasi silakan bertanya lewat WA grup saja biar teman yang lain nyimak. Kemudian kalau perlu ketemu, kalau perlu Zoom silakan saja sampaikan lewat WA grup gitu ya. Kebetulan bab 6, bab 7, bab 8, bab 9 itu
belum kita pelajari. Justru yang kelas sebelah ya, kelas A itu sudah dapat bab satu sudah, bab 2 data sudah, bab 3 tentang data tunggal sudah, bab 4 data kelompok sudah juga ya, baru kita pelajari sehingga mungkin sudah terbayangkan. Nah, kebetulan kelompok kalian kelas B itu bab 6 7 8 9 belum disampaikan. Yang nanti juga akan saya sampaikan di pertemuan ke-6, harusnya ya ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Maka berarti yang mulai mengerjakan sebelum diajarkan berarti ya tidak apa-apa, lebih bagus. Kalian belajar sebelum diajarkan. Nanti makanya silakan diskusi dengan saya dan eh, teman-temannya yang lain ya. Oke, jadi nanti minggu depan sudah mulai offline. Setiap minggu harus ada progres meskipun sedikit. Supaya nanti enak di akhirnya. Nanti kalau tiap minggu ada berprogres, nanti di akhirnya kan saat UAS nanti bisa selesai tidak gelabakan. Karena pengalaman yang semester lalu juga seperti ini, UASnya atau big projectnya tidak aktif konsultasi, tidak aktif asistensi sehingga kurang maksimal pengerjaannya. Sehingga ya kurang baik hasilnya gitu. Maka saya harap ini apalagi ini cukup agak rumit ya materinya, rumit dan banyak karena kan eh, statistik ya full angka, full perhitungan, banyak rumus. Tolong silakan nanti diatur waktunya. Oke, begitu. Kemudian untuk yang masalah-masalah lain seperti masalah, oke, sebentar ini saya absen dulu saja ya. Saya absen dulu. Tadi sudah absen di depan, saya absen ulang. Saya absen tadi jam 8.15-an. Saya absen ulang. Saya panggil namanya di yang saya panggil dibuka kameranya. Rivaldi masih ada? Hadir, Pak. Oke, Rivaldi. Raihan, Hadir, Pak. Siti Nabila, Hadir, Pak. Baskoro, Hadir, Baskoro, Pak. sambil dibuka kameranya ya. Baskoro, Baskoro hadir, Pak. oke. Rakis, Hadir, Pak. Maaf, gak bisa on cam. Pak hadir. Tesalonika, Hadir, Pak. Brian, ada. Hadir, Pak. Rafli, Hadir, Pak. Sabrina, Hadir, Pak. Sari Nurul, Sari Nurul, Hadir, Pak. Hadir. Samuel Siregar, Samuel Siregar, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Umi Ajalia, Umi Ajalia, Umi Ajalia, Umi tidak ada. Daniela Marumun, Hadir, Pak.
Alifudin, Hadir, Pak. Indi Rahmatia, Hadir Pak, maaf nggak bisa buka kamera. Amanda, Hadir Pak. Indah. Hadir, Pak. Oke, udah semua ya. Yang belum saya panggil berarti tadi tidak ke absen. Ini kan saya tadi absen 15 menit pertama, berarti tidak saya hitung hadir. Oke, sebentar. Yang Maaf, Pak, belum, saya dipanggil, Pak. ya, yang saya panggil itu yang tadi saya absen 15 menit pertama. Ya, ini Wildan Alfarisi, Pak. Iya, tadi kamu belum ada. Ada, Oke, Pak, yang lain ada fotonya. kamu belum dipanggil. Kamu kamu tadi udah saya panggil kan, Wildan. Belum, Pak. Oh ya sudah, Wildan. Oke. Yang tidak ada cuman tadi saya apa tadi? Umi ya. Yang bermasalah, saya sampaikan satu yang bermasalah dengan kehadiran selama kuliah online kan kita sudah kuliah online sekitar 3 kali ya. Besok silakan sampaikan saya di kelas saat bertemu di kelas. Kemudian kalau kemana ada yang bertanya ada trouble masalah ngumpulin tugas, silakan besok di kelas silakan disampaikan saja di kelas. Oke begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita akhiri. Selamat. Pak, maaf Pak, Hmm? izin Kenapa? bertanya. Siapa? Itu mengenai tadi yang Bapak suruh untuk mengirim nama-nama big project, itu kita edit terus kita tinggal kirim di grup gitu Pak. Ya, ini aja kamu tambahin. Kelompok satu, kelompok 6, bab 6 tambah anggotanya ketua kan anggota itu sama kayak yang formatnya kelas A sama kelas C itu loh. Itu aja. Oh, iya baik Pak. Terima kasih Pak ya. Oke. Pak, Hmm. Pak, Berlian hadirnya jam 8.20, Pak, karena kendala jaringan. Lagi Besok nggak di besok ini. sampaikan di kelas aja. Oke ya. Ya, Besok aja pasti kelas biar enak ya. Jadi besok di kelas silakan sampaikan kendala kalian selama yang kehadiran kelas online. Kemudian kalau yang ada bertanya kendala ngirim tugas, silakan besok di kelas saja disampaikan ya. Minggu depan kita insya Allah sudah mulai kelas offline. Cukup ya, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.